Salam Kompak Kreatif Indonesia, saya Nur Simatupang. Halo, jumpa kembali, saya Edward Simatupang beserta tim kami dari salah satu training center di perkebunan kelapa sawit. Hari ini kita menampilkan video tentang teknis penyemprotan dengan kinetic sprayer yang efektif. Ada beberapa tips supaya kita berhasil menyemprot yang efektif. Pertama adalah tentukan dosis dan konsentrasi herbisida yang tentunya sesuai dengan gulma sasaran. Yang kedua, bahan aktif herbisida tersebut dan jenis gulmanya tersebut itu harus connect, nyambung. Seperti kita tahu dibedakan kontak dan sistemik, bahwa untuk rumput lunak, lalang dan lain-lain itu biasanya kita menggunakan herbisida sistemik. Yang ketiga, ketepatan jenis nozzle yang mau kita gunakan. Apakah bidang lebar daripada semprotannya itu 1,5 untuk pasar pikul, 2 meter untuk piringan, dan debit daripada peloride untuk mengetahui tingkat kebasahan semprotan itu sangat dipengaruhi oleh nozzle. Selanjutnya, volume semprot yang harus digunakan di areal tersebut untuk menyediakan ketersediaan air sehingga proses penyemprotan tidak terganggu. Yang kelima, rotasi penyemprotan yang konsisten. Apabila kita perhatikan dari rekomendasi herbisida dan kondisi lapangan regrowth, tumbuh kembali gulmanya itu membutuhkan rotasi katakan per 6 bulan, maka kalau satu lokasi kita semprot di Januari, tentunya paling lambat kita harus semprot itu di bulan Juli, sebaiknya di Juni. Kemudian suhu ideal adalah sekitar di bawah 30 derajat Celcius atau umumnya kita gunakan di pagi hari seperti hari ini. Selanjutnya, dipastikan kita mengenai bagian gulma yang disemprot. Apakah daun, batang, akar, kita tahu sistemik memiliki kemampuan apabila kita semprot sebuah tanaman gulma secara merata meskipun akarnya tidak kena akan mati. 9, kalau intensitas cahaya matahari tidak terlalu panas terik terkaitan dengan poin ke-8 yaitu kelembapan udara ideal sekitar di bawah 50%. Kita sangat menyarankan selanjutnya tidak menyemprot di musim hujan, apalagi kita ketika menggunakan sistemik. Kecepatan angin ideal adalah sekitar 3,2 sampai 6,5 km per jam. Selanjutnya jangan menyemprot pada saat masih tinggi embunnya terlalu pagi. Misal hari ini tadi malam hujan ya, kita terlalu cepat menyemprot, embunnya masih banyak, akan sulit herbisida tersebut menembus butiran-butiran yang melapisi daun, stomata daun. Ya, memang ada diproduksi campuran-campuran yang bisa memecah itu, tapi tetap kami merekom sebaiknya tidak terlalu pagi saat embun sudah mulai menghilang. Kemudian waktu penyemprotan itu pagi adalah sekitar jam 7 sampai jam 10 dan sore itu di jam 3 sore sampai jam 5 lewat atau paling lambat jam 6 sore. Kita harus selalu mengevaluasi kemampuan kita, pekerja kita menyemprot, teknik menyemprot, agar setiap kali kita menyemprot, kita memperoleh hasil yang lebih baik. Kita analisa, kita rencanakan pekerjaan dengan baik, dan kita evaluasi hasilnya. Untuk sistemik, mungkin pengaruhnya bisa kita lihat sekitar 5-7 hari kemudian, tapi kontak bisa kita lihat hasilnya. Bila menggunakan herbisida kontak hari ini, sore nanti. Kalau kita nyemprot pagi, sore bisa kita lihat paling lambat besok sorenya. Baik, itu yang gambaran teknik tips menyemprot yang baik. Kita akan melihat video saya menyemprot. Mohon maaf tidak pakai APD karena kita tidak pakai herbisida. Saya pastikan mohon sebelum menyemprot menggunakan alat pelindung diri, baik itu masker, sarung tangan. Namun kali ini saya tidak memakai itu, jangan ditiru. Saya hanya menyampaikan video teknis menyemprot yang efektif.
Karena apa? Sering sekali kita lihat penyemprot itu menyemprot dengan goyang-goyang, ya, menggunakan tenaga berlebihan untuk memompa, dan akibatnya kita membutuhkan air, herbisida, dan yang lebih sering lagi pekerja cepat lelah. Sekarang bagaimana kita menyemprot dengan minimal air, menghemat herbisida, dan menghemat gerakan sehingga output daripada penyemprotan kita jadi lebih tinggi. Silakan tonton. Saya Dot Simatupang dibantu tim saya dengan kameramen anak saya sendiri dengan video lokal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita lihat teknisnya. Untuk kegiatan simulasi ini, kita menganggap ini adalah TPH. Di sebelah kiri saya adalah pokok pertama, di sebelah kanan saya adalah pokok kedua. Biasanya kita menyemprot menggunakan metode angka 8 dan kita menyemprot pasar pikul. Seperti saya sampaikan di awal, pekerja selalu menyemprot dengan menggunakan pompa yang berlebihan dan menyemprot dengan tangan mengayun. Ya. Namun kita mau meniadakan itu, tidak perlu diayun, tidak perlu memompa lebih banyak. Kita mengurangi penggunaan tenaga sehingga output daripada penyemprot kita tinggi. Oke. Nah, di sini kami coba ikatkan tali dengan bandulnya batu saja. Umumnya kita direkomendasi menyemprot tuh 30 sampai 50 cm dari permukaan daripada gulma. Ya, tujuannya adalah agar kita bisa memperoleh bidang semprot yang luas dan tingkat kebasahannya terjaga. Jadi teman-teman, ya, kita gunakan bandul ini, dan saya ingatkan tidak perlu menggoyang-goyang, ya, dan tidak perlu kita memompa lebih banyak. Kita mulai teknik menyemprot yang efektif. Saya mulai menyemprot TPH. Selanjutnya saya bergerak jalan, tidak perlu goyang kiri kanan. Apabila kita menggunakan nozzle warna kuning dengan bidang semprotan 2 meter. Ini saya sedang menyemprot piringan, dan ketika saya mengarah kepada pokok berdua, maka saya tarik gagang daripada stick alat ini ke belakang. Sekali, ya. Kalau kurang yakin, balas ke depannya yang kedua kali untuk mengambil pasar pikul. Kemudian saya lanjut menyemprot piringan di pokok kedua. Tidak perlu digoyang karena bidang semprotan, lebar semprotannya sudah 2 meter. Kecepatan jalan kita dikalibrasi setelah kita menyemprot. Kita akan terbiasa. Ingat, sebelum bekerja menyemprot, kita harus tes alat kita supaya melihat berapa langkah kita per menit. Dari situ kita akan mengukur kebasahannya. Ini sudah mulai ke angka 8, kita masuk ke pokok berikutnya. Pada saat saya masuk ke pokok berikutnya, saya lagi ke belakang pasar pikul. Supaya yakin basah, saya ambil lagi ke depan sekali. Selanjutnya saya masuk ke piringan. Pindah ke pokok yang berikutnya. Pada saat di pokok berikutnya, saya ambil pasar pikul ke belakang sekali, saya semprot dan saya tarik ke depan untuk memastikan kebasahannya. Lanjut saya masuk ke pokok berikutnya. Begitu pindah pokok terakhir, sama seperti di awal, saya tarik ke belakang stick saya yang sedang menyemprot dan diulang ke depan sekali. Masuk ke pokok terakhir.
ambil ke belakang untuk pasar pikul, dan balas sekali ke depan. Begitu teman-teman. Jadi tidak perlu menyemprot tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Tangan kita akan lelah dan ini tidak perlu bolak-balik ditekan. Keuntungannya adalah menghemat tenaga, output tinggi, kedua menghemat penggunaan herbisida, ketiga menghemat air, keempat alat lebih awet, kelima pekerja lebih nyaman. Dan untuk melakukan ini, pengalaman kita butuh sosialisasi, butuh melatih orang menghindarkan kebiasaan yang menggoyang-goyang tadi karena keraguan. Padahal kita sudah sampaikan perlu kita melakukan kalibrasi ketinggian daripada gulma di atas sekitar 30-50 daripada stik yang kita semprot. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik, saya di sini dengan tim saya, Pak Widyo Mursito. Kira-kira dari penjelasan saya tentang training singkat teknik menyemprot yang sederhana ini, yang efektif ini, ada pertanyaan Pak Widyo? Ya Pak, kenapa untuk kita sebagai pekerja handle sticknya harus dipegang setinggi pinggang Pak? Apa maksud tujuannya Pak? Sebenarnya handle stick ini dipegang setinggi pinggang seperti ini pada saat kalibrasi supaya konsisten gerakan kita, supaya tingkat kebasahan di titik pertama kita mulai menyemprot sampai ke ujung itu standar, dan bidang semprotan, lebar semprotan itu tidak bergeser ke sana sini. Maka fungsi bandul tadi adalah sebenarnya selain daripada menjaga jarak antara stick dengan pokok gulma yang diserang, adalah pengganti tangan itu tadi yang harus disiplin di sini. Kemudian pada saat menyemprot tidak juga begini, orang akan kaku. Tangannya disantaikan saja, yang penting menjaga bandulnya dengan ketinggian gulma. Begitu Pak Widyo. Oke, siap, terima kasih Pak. Intinya adalah kita mengingatkan jangan lagi menggoyang, jangan lagi membuat berlebihan, dan tidak perlu dipisahkan orang yang menyemprot pasar pikul dengan piringan. Cukup satu pekerja untuk areal datar. Namun untuk areal berbukit tergantung tantangannya, bisa jadi dibedakan dengan alat yang berbeda. Sekali lagi teman-teman, marilah kita menyemprot efektif dengan cara seperti di bawah ini. Saya Edward Simatupang dan tim saya, Pak Widyo, Pak Jaka dan tim yang lain mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, kami hanya berbagi, kami bukan ahli. Berbagi itu indah. Salam kompak kreatif Planter Indonesia.